Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggraini dari SMK Negeri 2 Sampang. Kali ini saya memberikan testimoni pada pelatihan Sagusanov Google Classroom, di mana dalam pelatihan ini dimasteri oleh Master Holek, di mana pelatihan ini sangat bermanfaat sekali dan sangat membantu saya dalam pembelajaran jarak jauh, di mana pembuatan Google Classroom adalah media yang sangat tepat dalam mempelajari kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi ini. Google Classroom di sini adalah media yang sudah tidak asing lagi bagi guru maupun bagi siswa. Tetapi di sini saya mempelajarinya lebih jauh lagi, tidak hanya sekedar memberikan tugas dan sebagainya. Jadi dalam pelatihan di sini saya mempelajari lebih lanjut, lebih mendalam dalam pelatihan Sagusanov pembuatan Classroom. Baik, di dalam pelatihan di sini Master Holek memberikan 5 tugas, yaitu dalam 5 modul, di mana tugas yang pertama yaitu kita membuat kelas baru, yaitu kelas di Google Classroom. Kemudian kita di mana dalam pembuatan Google Classroom di sini kita masuk pada laman Google, yaitu classroom.google.com. Kemudian di sana nanti kita menekan tombol plus, yaitu membuat kelas. Oke, berikutnya nanti di sana kita membuat kelas, memasukkan deskripsi, kemudian nama mata pengajarnya, materi pelajarannya, kemudian ruangnya di mana. Nanti di sana pelatihannya dirinci secara lengkap dalam video Master Holek. Dimana tugas yang pertama di sini kita disuruh membuat kelas baru. Kemudian yang kedua kita mempunyai kemampuan untuk merubah tema laman kelas. Jadi membuat temanya adalah berdasarkan karakteristik yang kita mau, yaitu berdasarkan mata pelajaran yang kita ampuh. Berikutnya informasi umum tentang mata pelajaran. Jadi di sana ada header, ada kode kelas, ada nama kelas dan sebagainya. Kemudian tugas yang kedua yaitu kita membuat materi pelajaran, di mana dalam membuat materi pelajaran di sini adalah menambahkan topik dan subtopik. Kemudian kita membuat kemampuan yaitu mengunggah file, yaitu mengunggah slide materi. Yang pertama itu berasal dari YouTube. Jadi kita mencari materi yang kita ampuh di YouTube, kemudian kita copy URL-nya, kemudian kita pastekan di klik tambahkan di forum kelas, kemudian kita pilih upload. Kemudian yang kedua yaitu kita memberikan lampiran dari file yang kita punya. Kemudian yang ketiga yaitu dari website yang kita punya. Jadi di sini saya mempunyai 3 kemampuan, yaitu bisa mengunggah materi dari YouTube, kemudian dari folder saya atau dari Google Drive. Kemudian yang ketiga yaitu dari website saya. Jadi di sini ada 3 tugas yaitu mengunggah materi. Kemudian tugas yang ketiga yaitu mengundang siswa. Mengundang siswa di sini terdapat 2 cara, yaitu dengan menggunakan kode kelas, kemudian yang bisa dibagikan melalui WA atau sosmed lainnya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan email. Jadi kita sebagai guru pengajar juga mempunyai email siswa. Jadi dalam email ini kita bisa mengundang siswa untuk masuk ke kelas kita ataupun juga memberikan tugas. Jadi dari email tersebut. Berikutnya tugas yang keempat yaitu melakukan interaksi, di mana dalam melakukan interaksi di sini kita sebagai pengajar itu memberikan email kepada satu siswa ataupun memberikan email kepada beberapa siswa. Dalam hal ini saya memberikan tugas kepada siswa atau materi pembelajaran asam basa, kemudian memberikan kepada salah satu siswa, kemudian ke semua siswa yang terdapat di kelas saya tersebut. Kemudian bagaimana cara kita untuk memberikan komentar di Google Classroom, yaitu melalui tab forum. Jadi di sana kita bisa berinteraksi dengan siswa secara keseluruhan di kelas tersebut. Kemudian tugas yang kelima yaitu kita membuat tugas, yaitu yang pertama kita membuat tugas. Jadi tugas tersebut adalah diberikan kepada siswa. Kemudian bagaimana siswa
mengerjakan, kemudian bagaimana siswa itu menyerahkan tugasnya kepada guru, kemudian guru adalah memberikan evaluasi atau penilaian. Jadi hasil dari tugas siswa itu diberikan nilai, kemudian bagaimana cara kita mengembalikan tugas siswa tersebut supaya siswa mengetahui berapa nilai yang mereka peroleh dan bagaimana saran-saran atau penyemangat yang akan kita berikan kepada siswa selaku pendidik untuk memberikan tetap semangat di masa pandemi sekarang ini. Itu bisa melalui kolom komentar pribadi di tugas. Kemudian setelah menyerahkan, nanti siswa itu bisa melihat atau membaca komentar kita. Jadi melihat nilai yang sudah kita berikan sebagai guru pengajar dan juga dapat melihat saran ataupun penyemangat dari kita sebagai guru pengajar. Jadi di kolom komentar pribadi. Jadi dalam pelatihan Google Classroom di sini ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai guru, apalagi dalam masa pandemi sekarang ini. Jadi untuk pembatasan tatap muka, jadi memakai media Google Classroom itu adalah sangat mudah sekali dan sangat mudah dipahami oleh guru maupun sebagai siswa. Demikian testimoni dari saya. Semoga sehat selalu untuk Master Holek, jaya selalu untuk Igi, dan untuk pelatihan Sagusanov. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.